Mari kita mulai pembelajaran. Halo sahabat pajak dan halo sahabat Universitas Pamulang, bertemu lagi ya di video kami, di video pembelajaran mengenai perpajakan korporasi. Perkenalkan, nama saya Pasca Priscilia. Di sini nggak hanya saya dan teman saya akan mengajak teman-teman yang sedang menonton video untuk melakukan pembelajaran mengenai pembayaran dan pelaporan pajak korporasi. Dosen pengampu yaitu Bapak Henry Purnomo SE MAK. Pembelajaran ini akan dimulai oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak dosen kita, yakni Bapak Henry Purnomo SE MAK. Mohon izin, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan, dari S1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan kelompok kami yang berjudul Pembayaran dan Pelaporan Pajak Korporasi. Di sini saya akan membahas tata cara pembayaran dan pelaporan SPT, masa pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai pada perusahaan di Indonesia. Secara umum, berikut adalah kewajiban perpajakan korporasi di Indonesia. Yang langkah pertama yaitu untuk kewajiban pajak adalah dengan mendaftarkan perusahaan. Untuk memperoleh NPWP ke kantor pelayanan pajak yang wilayahnya kerjanya sesuai dengan domisili pendirian akta perusahaan dengan menyerahkan beberapa dokumen. Nah, di sini yang pertama ada fotokopi atau akte pendirian perusahaan. Yang kedua, fotokopi KTP, NPWP atau paspor salah satu pengurus. Selanjutnya yang ketiga, surat pernyataan lokasi usaha. Setelah langkah tersebut, selanjutnya yaitu adalah langkah yang kedua, yakni hitung. Yang mana proses penghitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan pasal-pasal yang mengatur transaksi yang sedang dilakukan perusahaan. Artinya, bahwa perlakuan perpajakan dapat saja berbeda sesuai spesifik transaksi yang dilakukan. Perusahaan atau badan usaha mempunyai dua jenis kewajiban perhitungan pajak. Yang pertama yaitu terkait dengan penghasilan yang diterima, yang kedua terkait dengan pembayaran jasa yang dikeluarkan. Setelah langkah tersebut dilalui, selanjutnya yaitu langkah ketiga, yakni bayar. Setelah penghitungan dilakukan, perusahaan wajib membayar pajak dengan membuat kode billing pembayaran pajak untuk kemudian mengisikan kode billing pada menu pembayaran pajak yang dapat diakses melalui internet, banking, telebank, atau ATM. Kode billing dibuat secara online pada website DJP. Pembuatan kode billing harus memperhatikan pilihan kode jenis setoran pajak. E-billing atau surat setoran pajak merupakan sistem pembayaran pajak secara online dengan menerbitkan kode billing yang terintegrasi. Sistem ini dibuat sebagai pembaruan dari sistem pembayaran pajak secara manual yang lebih mudah, cepat, dan akurat. Dengan adanya e-billing pajak, maka para wajib pajak ini kini bisa mendapatkan kode billing secara online untuk membayar pajak. Dilanjut oleh Tiara. Baik, izin memperkenalkan diri. Saya Tiara Aristabella. Di sini akan melanjutkan pemaparan materi. Berikut materi yang akan saya jelaskan. Tentunya dengan adanya e-billing pajak, para wajib pajak ini bisa mendapatkan kode billing secara online untuk membayar pajak. Berikut adalah langkah-langkah dalam pembuatan e-billing. Yang pertama, buka situs djponline.pajak.go.id dan login dengan mengisi 15 digit NPWP, password, serta kode keamanan. Yang kedua, pilih layanan DJP Online dan klik e-billing, yaitu e-billing system. Kemudian klik menu isi SSE atau surat setoran elektronik, dan yang keempat isi form surat setoran elektronik dilengkapi data yang tertera. Dan jangan lupa pilih jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, dan jumlah setor yang akan dibayarkan, dan klik simpan. Kemudian pada kotak dialog yang muncul, klik tombol iya dan OK. Setelah itu pilih menu kode billing dan klik OK, dan yang terakhir kode billing berhasil dibuat dan akan muncul. Berikut disajikan gambaran laman website pembuatan kode billing pada web DJP Online. Ini merupakan tampilan awal e-billing. Tampilan awal itu berisi informasi, profil, bayar, lapor, dan layanan. Kemudian tampilan penginputan e-billing. Di sini berisi form pembuatan kode billing yang berisi NIK atau NPWP 16 digit, NPWP 15, nama, alamat, jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, jumlah setor, uraian. Kemudian pada pilihan tampilan jenis kode pajak, jenis pajak ini kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Di sini kita pilih dengan contoh jenis pajak PPh pasal 25 badan. Kemudian klik dan kemudian tampilan kode jenis setoran. Di sini juga kita pilih dengan sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu, ini merupakan contoh ID billing. Terlihat jelas jenis pajaknya sudah ada, jenis setoran, masa pajak, dan tahun pajak. Jumlah setor terbilangnya sudah ada. Dan di contoh ID billing tersebut ada kode billing di bawah ini untuk melakukan pembayaran. Di situ ada kode ID billingnya tertera dan masa aktifnya juga tertera. Nah, setelah mendapatkan kode e-billing, wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak melalui online banking maupun secara langsung melalui kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya Ulfa. Baik, izin memperkenalkan diri. Saya Ulfa Mustafizah akan melanjutkan pemaparan materi. Berikut materi yang akan saya jelaskan.
4. Pelapor. Kewajiban perpajakan terakhir yang wajib dilakukan oleh korporasi adalah melakukan pelaporan pajak. Berikut merupakan aturan mengenai batas akhir pelaporan SPT tahunan dan SPT masa. A. SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, batas waktu pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi adalah selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun pajak, yaitu tanggal 31 Maret. Kedua, tahun pajak merupakan jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 3. Wajib pajak orang pribadi dapat dikecualikan dari kewajiban pelaporan SPT tahunan apabila memperoleh penghasilan neto tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang keempat, kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dibayar lunas sebelum SPT PPh yang disampaikan. SPT tahunan wajib pajak badan. Berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, batas waktu pelaporan SPT tahunan wajib pajak badan adalah selambat-lambatnya 4 bulan setelah akhir tahun pajak, yaitu tanggal 30 April. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dibayar lunas sebelum SPT PPh yang disampaikan. SPT masa. Pada UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 dan PMK Nomor 242 Tahun 2014 menyatakan mengenai batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak yang dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, batas waktu pelaporan SPT masa adalah selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir masa pajak. Yang kedua, Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo penyetoran pajak yang terutang untuk suatu masa pajak bagi masing-masing jenis pajaknya selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak. Yang ketiga, pajak pertambahan nilai atau PPN disetorkan paling lambat pada akhir bulan berikut atau sebelum SPT masa disampaikan. Yang keempat yaitu tanggal jatuh tempo penyetoran, pembayaran dan pelaporan pajak untuk SPT masa. Kemudian dilanjut Yanti. Perkenalkan, nama saya Trisna Yenti Nazara. Di sini saya akan menjelaskan tentang video tutorial yang sudah saya buat. Pembayaran pajak menggunakan e-billing. Ada 2 langkah mudah untuk membayar pajak. Langkah pertama, buat kode billing. Bisa melalui perangkat laptop, tab, smartphone yang terhubung dengan internet. Buka situs web www.pajak.go.id. Lalu klik login, isi nomor pokok wajib pajak, isi kata sandi, isi kode keamanan, lalu klik login. Setelah itu, pilih pembayaran, pilih e-billing, akan muncul surat setoran elektronik. MPWP, nama dan alamat akan terisi secara otomatis. Isi semua kolom yang bertanda bintang, seperti jenis pajak, jenis setoran, tahun pajak, jumlah setoran. Klik buat kode billing. Jika bila ada kesalahan dapat dibuat kembali dengan mengisi kode keamanan. Lalu klik cek data. Setelah data dicek, klik cetak. Untuk langkah kedua, yaitu pembayaran. Pembayaran yang e-billing sesuai jangka waktu masa aktif. Pembayaran bisa melalui telebank, ATM, mobile atau internet banking, dan BIN ATM atau edisi. Diakhiri Redo. Jadi dapat saya tarik kesimpulan dari penjelasan yang sudah dijelaskan. Kesimpulannya adalah penggunaan e-billing sangatlah mudah dan sangat membantu bagi kita untuk melakukan pembayaran pajak. Terima kasih. Oke semuanya, untuk pembelajaran di video ini semuanya sudah jelas ya, sudah dijelaskan oleh teman-teman aku. Terima kasih buat semuanya ya, teman-teman jangan lupa untuk share link, subscribe, like, dan komen. Terima kasih.